warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Jangan Husain, Bu. Jangan Husain, Bu. Yang lain, Bu. Oke, Mas Salim. Ayo, Mas Salim. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama tundukkan kepala sejenak. Kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, Bu. Oke, terima kasih Mas Alif. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang materi sholat. Hari ini kita belajar tentang materi kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang sudah belajar semalam. Semalam lampu mati, Bu. Belum. Sore pulang sekolah berangkat belajar. Yuk, siapa yang sudah belajar kemarin? Tadi malam nggak ada yang belajar ini kemarin. Belajar Bu, saya belajar. Tengok doang, Bu. Belajar. Kak Husain rajin. Ya, kelasnya rajin sekali. Iya, kemarin ada expo, belajar di situ. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Iya, Ibu. Siap, Bu. Hikmat? Mana Hikmat? Sedang berhikmat, Bu. Hikmat kemana tadi? Kamar mandi ya? Itu, Bu. Irmawati. Bu. Irmawati hadir? Sholat, Bu. Sholat. Sholat duha. Adi. Mana? Hadir, Bu. Nisma? Baru keluar, Bu. Tidak tadi. Ada Ibu. Nah, itu. Siapa hari ini yang nggak masuk, teman-teman? Hadir semua, Bu. Hadir Masuk semua, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya, teman-teman. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang materi apa tadi? Kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam. Oke, Ibu bagikan dulu. Kenapa, Bu? Mau bagi-bagi apa, Bu? Oh, kira bagian desain. Layarnya sudah kelihatan? Terlihat? Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, bagus sekali, Bu. Bu, suka warna ungu ya? Iya, Ibu suka warna ungu tuh, warna ungu. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Oke. Sekarang Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui tanya jawab dan bercerita, peserta didik dapat yang pertama menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Yusuf dengan benar. Yang kedua yaitu menceritakan kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam dengan benar. Oke, Ibu akan bercerita sedikit. Ini sebenarnya Ibu mau bagikan video, tapi laptop Ibu error, jadi Ibu bacakan, Ibu ceritakan saja ya kisahnya. Nah, Nabi Yusuf itu adalah putra dari Nabi Yakub alaihis salam. Nah, Nabi Yusuf mempunyai adik kandung yang bernama siapa? Ada yang tahu yang kemarin sudah belajar, Husain? Bunyamin, Bu. Yang bernama Bunyamin, dan juga mempunyai 10 saudara laki-laki yang berbeda ibu, ya, kakak-kakaknya Nabi Yusuf ya. Sebentar. Kenapa, Bu?
Nah, Nabi Yusuf punya 10 saudara yang berbeda ibu. Ada yang tahu ibunya Nabi Yusuf namanya siapa? Amase. Siapa namanya ibunya Nabi Yusuf? Ibunya Nabi Yusuf namanya adalah Rahel. Dan ibunya Nabi Yusuf meninggal ketika Nabi Yusuf berusia 2 tahun. Nah, Nabi Yusuf mempunyai ilmu atau mempunyai kelebihan. Beliau ini bisa menafsirkan mimpi. Nah, jadi ayahnya Nabi Yusuf itu sejak ibunya Nabi Yusuf meninggal, ayah Nabi Yusuf ini sangat dekat dengan Nabi Yusuf, sehingga saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain iri dengan kedekatan Nabi Yusuf dengan ayahnya. Nah, kalau misalkan saudara kita dekat dengan ayah, kita harusnya iri nggak? Iri itu perbuatan yang baik apa buruk? Buruk. Tidak boleh Tidak tidak boleh Tidak boleh, Bu. Oke. Nah, jadi Nabi Yusuf ini suatu hari beliau bermimpi bahwa ada yang ingat pelajaran kemarin, Pak, yang sudah belajar kemarin? Bermimpi apa? Melihat dengan belas bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepada beliau. Pinter. Nah, ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, ayahnya bilang kepada Nabi Yusuf, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu. Nah, dengan mimpi tersebut, ayah Nabi Yusuf ini mempunyai firasat bahwa Nabi Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya ini ada gambarnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf berpamitan dengan ayah beliau ya. Suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf menghadap Nabi Yakub dan meminta izin akan mengajak Nabi Yusuf bermain-main di hutan. Nah, sang ayah awalnya melarang karena Nabi Yusuf masih kecil. Namun akhirnya mereka berhasil membujuk membujuk ayahnya. Ya, saudara-saudara Nabi Yusuf merencanakan akan mencelakai Nabi Yusuf. Bagaimana cara mencelakakannya? Dimasukkan ke dalam sumur. Dimasukkan ke dalam sumur di hutan, di tengah hutan ya. Kemudian setelah Nabi Yusuf diajak dibawa ke tengah hutan, dimasukkan ke dalam sumur, lalu saudara-saudara beliau ini pulang lagi ke rumah, bertemu ayahnya. Ini mengambil bahan makanan. Nah, Nabi Yusuf mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Mereka mengalami kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Nabi Yusuf. Nah, setelah itu mereka sudah tahu ya kalau itu Nabi Yusuf sudah diceritakan oleh Bunyamin. Nah, lalu Nabi Yusuf memberikan jubahnya untuk diberikan kepada ayahnya ya. Nah, kemudian setelah saudara-saudara Nabi Yusuf pulang ke rumah, diberikan pada ayahnya, dan saudara-saudara Nabi Yusuf ini bercerita kepada ayahnya bahwa mereka sudah ketemu Bunyamin, lalu kembali lagi, lalu mengajak ayahnya untuk datang ke istana. Nah, lalu saudara-saudara Nabi Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut kedatangan keluarganya. Seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Nah, kemudian kan sudah minta maaf saudara-saudaranya Nabi Yusuf, dimaafkan juga oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak pernah dendam pada saudaranya. Lalu mereka berkumpul kembali. Dan beliau bilang, inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu.
melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta menemukan kita kembali. Itu tadi kisah keteladanan dari Nabi Yusuf. Sudah paham anak-anak? Ada yang ditanya? Udah, Bu. Sudah Bu, paham. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Yusuf dibawa kemudian mendekati sumur, 4 para pedagang sering mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Nah, kelompok kedua, saudara-saudara Nabi Yusuf sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Nabi Yusuf, yaitu adik mereka, yang mereka buang ke dalam sumur. Nah, apakah engkau Yusuf? Yusuf menjawab, aku Yusuf. Mereka mengakui kesalahan dan maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf lalu kalian tidak akan dihukum dan disalahkan. Kepada Allah ampunan dan rahmat bagi kalian dan Allah Maha Penyayang. Ini ada penggalan kisah ya. Nah, tugas kalian yaitu perbuatan apa yang bisa disimpulkan dari kisah tersebut. Jika perbuatan itu baik atau buruk, bagaimana tanggapan kalian? Kelompok satunya itu Hikmat, Irmawati, Andi, Nisma, Adilatun, Edar. Kelompok kedua Nurlailah, Hibda, Sumarni, Musfira, silakan buka. Saya kok nggak ada. Oh iya, itu tadi kelihatan ya. Ada Ahmad Kusaini. Nggak bisa dimasukkan. Berapa? Bisa dimasukkan dulu. Buat aku dulu. Sebentar ya, laptop ibu mau. Sen jangan berisik, ibu lagi hamil loh. Iya. Ayo. Saya kelompok 2 dan kelompok 1. Husen kelompok sama aku aja kelompok 3. Oh iya. Kelompok satu tadi termasuk perbuatan baik atau buruk. Dan bagaimana pendapatnya? Ayo. Siap Guru. Kelompok. Siapa yang mewakili? Hikmat ada? Itu Mas Alim sama Mas Anwar. Oh ya, ayo Mas Alim. Apa Bu pertanyaannya? Lupa saya Bu. Iya, Ibu bukakan lagi ya. Laptopnya Ibu itu. Tuh, ayo. Apa hikmah kesimpulan yang dari kisah tersebut? Kesimpulannya adalah kita tidak Gimana? Kisah boleh tersebut baik atau ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, Bu. ya, apa sisi kalau yang kelompok satu, apa sisi baiknya? Apa sisi buruknya coba? Sisi buruknya kita dilarang membuang orang ke sumur. Kalau sisi baiknya apa? Sisi baiknya apa ya? Lupa saya. Menolong orang yang dibuang di sumur. Salah satu aja perbuatannya baik apa buruk? Tanggapan Oh, perbuatan baiknya adalah baik tidak apa jadi buruk? membunuh, Bu. Tidak jadi membunuh, tapi membuang saudaranya ke dalam sumur. Oh, jadi lebih ringan ya. Iya. Oke. Kalau kelompok dua gimana kelompok dua? Kelompok 1 Mama. Ayo kelompok dua. Ahmad Kusaini. Kelompok 1, Kelompok dua. Kayaknya Perbuatannya baik atau buruk? Ahmad Husaini kelompok 1, Bu.
Kelompok satu. Oh, kelompok satu apa tuh saya ini? Endar ya tadi. Endar, Nurlaila ada? Kelompok Mana 1, Nurlaila? Bu. Nurlaila? Ya, hadir, Bu. Ayo kelompok 2. Mewakili teman-temannya ya, bagaimana? Kelompok 2 itu baik apa buruk? Yang mana, Bu? Yang kelompok 2. Perbuatannya baik apa buruk? Perbuatan buruk. Baik. Perbuatan baik. Ya, kenapa baik? Karena tidak jadi membunuh, Karena Nabi Yusuf Dan- memaafkan saudaranya. memaafkan. Pinter. Ya, jadi perbuatannya baik ya, karena Nabi Yusuf memaafkan saudaranya dan tidak dendam pada saudaranya. Jadi tadi ya, kalau kisah pertama tadi adalah perbuatan buruk, kalau kisah kedua perbuatan baik. Nah, jadi kesimpulan dari kisah Nabi Yusuf tadi apa? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa kira-kira yang mau menjelaskan? Kita harus baik, Bu, terhadap saudara kita. Nah, kita harus baik terhadap saudara kita. Terus apa lagi? Kita tidak Mau boleh iri, Bu. membalas perbuatan dendam. Tanya hanya sudah. Banyak, Bu. Tidak sombong atau kelebihan dalam dirinya. Tidak sombong, memaafkan saudara ya. Nah, jadi dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah, teman-teman. Mengambil hikmah bahwa kita harus memaafkan siapa saja yang berbuat salah kepada kita. Contohlah Nabi Yusuf tadi yang tidak memendam rasa dendam, sudah Ya, disakiti. Oke, hal yang Ya. buruk. Oke. Sebentar lagi sudah istirahat ya ini. Ya, Bu. Waktunya tinggal lagi, Bu. Kalau Oke, sama ibu nggak apa-apa baik. sampai malam. Baik, Ibu ahli pembelajaran hari ini. Sebelum istirahat, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Ayo. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu Ririn. Hebat, Din. Sudah lega. Lega, nggak mikir lagi. Sekarang Bu Endar. Belum, aduh Bapak. Sabar. Tolong kondisikan kelas ya bahasa ini.